Oke. Gunung api, hotspot, dan Simons. Jadi ini adalah tektonik lempeng, gempa bumi, dan gunung api ya sebarannya di permukaan bumi. Kita lihat di sini ada yang disebut dengan ring of fire atau cincin api. Cincin api itu letaknya ada di mana? Yaitu pada zona di sepanjang pembentukan api atau pembentukan gunung api, atau di dalamnya ada aliran api, aliran batuan panas ke permukaan bumi. Itu adalah cincin api. Nah, di cincin api terdapat ada tektonik, ya, ada aktivitas tektonik. Kemudian ada aktivitas gempa bumi sebagai dampak dari aktivitas tektonik. Kemudian ada dampak yang lain yaitu terbentuknya gunung api. Nah, terbentuknya gunung api ini terkait dengan aktivitas tektonik, tentu disebabkan oleh adanya pergerakan magma ke permukaan bumi. Nah, apa itu magma sudah dipelajari. Apa itu pergerakan bumi sudah dipelajari. Ada gaya kompresi, gaya ekstensi, dan ada gaya transform. Nah, ke semua itu apakah berpengaruh terhadap pembentukan magma? Ataukah adakah berpengaruh terhadap pergerakan magma yang berada di dalam perut bumi? Ya, sudah kita pelajari bersama ya, bahwa ada zona spreading, ya zona spreading atau zona di mana di dalamnya ada gaya ekstensi. Ini yang nomor A. Apa yang terjadi? Ada mantel plume yang terbentuk oleh adanya mantel convection. Mantel plume awalnya itu memanaskan bagian atas. Ya, mantel plume itu awalnya memanaskan bagian atas. Apa yang dipanaskan? Yaitu lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer yang terbentuk oleh adanya aliran magma ketika ada mantel convection. Ini adalah mantel convection. Ya. Ini adalah mantel convection. Ya, ini mantel convection. Kemudian mantel convection itu akan membentuk panas di sini. Panas ini akan menyebabkan bagian-bagian yang lain akan meleleh. Ya, bagian atasnya akan meleleh. Maka yang terjadi adalah aliran magma ke permukaan bumi. Apa yang terbentuk? Yaitu gunung api di area ini. Ya, di area ini akan terbentuk gunung api. Gunung api apa? Gunung api tengah samudra atau yang sering disebut dengan Mid-Oceanic Ridge Basalt. Nah, Mid-Oceanic Ridge Basalt itu akan menyebabkan bagian ini. Ada yang ngelihat saya gambar? Saya, Bu, terlihat. Oke ya, terlihat ya. Jadi Mid-Oceanic Ridge Basalt ini membentuk magma yang mengalir ke segala arah. Ya, magmanya asalnya dari pemanasan yang dibentuk oleh aliran magma di astenosfer ini. Awalnya adalah memanaskan astenosfernya, awalnya. Tapi kemudian ketika lempeng sudah bergerak saling menjauh, maka magma ini akan keluar yang asalnya dari mantel bawah. Asalnya dari mantel bawah. Ya. Magmanya cair ya, ini magmanya cair, sangat cair sehingga kalau itu mengalir ke permukaan bumi, maka jangkauannya akan jauh. Tapi masalahnya adalah dia berada pada seafloor spreading, ya, pada zona lingkungan laut dalam, dasar samudra, ya, dasar samudra atau seafloor spreading. Sehingga magma yang tadinya itu sangat encer berada pada lingkungan dengan tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang sangat rendah,
akan membeku dengan sangat cepat membentuk pilau-pilau atau bantal-bantal. Sehingga magma tadi hanya bisa membentuk struktur-struktur pilau. Maka sering disebut sebagai pilau lava. Ya, pilau lava. Batuannya disebut sebagai oviolit. Ya, ini adalah oviolit. Di sini ditemukan adanya oviolit. Oviolit sudah kita bahas ya di kita pembahasan mengenai zona spreading waktu itu. Itu gunung api atau bukan? Ini disebut sebagai gunung api, spreading ridge volcanism. Ya, gunung api di tengah samudra. Ya, atau disebut dengan mid-oceanic ridge basalt atau basalt punggungan tengah samudra. Ya, itu adalah gunung api 1, ya, gunung api 1. Gunung api yang kedua berada pada zona subduksi. Lempeng samudra menunjam di bawah lempeng yang lain. Bisa lempeng samudra itu sendiri, bisa lempeng benua. Kalau lempeng samudra, maka sudut penunjamannya akan lebih besar karena bagian ini akan ketemu dengan bagian yang punya sifat yang sama. Ketika punya bagian yang bersifat sama, maka keduanya akan tertekuk dulu, terlipat dulu. Lipatan karena rigid, ya. Jadi si lempeng samudra itu sifatnya lebih rigid dibandingkan dengan lempeng benua. Maka si lempeng samudra yang ditunjam akan semakin bentuknya rigid, akan membentuk rigiditas yang tinggi. Dia akan menahan secara kuat terhadap lempeng samudra yang menumbuknya, sehingga kemudian lempeng samudra yang melengkung itu akan menunjam di bawahnya. Ketika lempeng samudra sudah menunjam di bawahnya, ada rigiditas terhadap lempeng samudra yang menunjam tadi, sehingga sudut penunjamannya menjadi besar. Karena sudut penunjamannya besar, maka kedalaman penunjaman semakin besar. Ya, kedalaman penunjaman semakin besar, maka di situ ada proses partial melting yang lebih lama, yang lebih banyak. Ada penambahan suhu di sini. Ya, ada penambahan suhu di sini. Maka yang terbentuk adalah lelahan batuan yang ditunjam dan lelahan batuan yang menunjam. Ya. Pada saat kita membahas mengenai zona subduksi, ya, itu ada 2 macam. Yaitu subduksi lempeng samudra di bawah lempeng samudra dan subduksi di lempeng samudra di bawah lempeng benua. Ya. Subduksi lempeng samudra di bawah lempeng benua akan menghasilkan busur vulkanik, ya, busur vulkanik yang dibentuk oleh magmatiknya. Kemudian ketika subduksi lempeng samudra di bawah lempeng samudra itu akan membentuk zona subduksi dari partial melting, ya, dengan partial melting yang dibentuk oleh busur vulkanik yang berada di dalam lingkungan samudra atau lingkungan laut, maka disebut sebagai island, ya, atau busur kepulauan. Kalau yang benua, ya, yang benua itu akan tetap berada di benua kontinental sehingga disebut sebagai busur magmatik, vulkanik magmatik. Tetapi karena penunjaman lempeng samudra berada di lingkungan lempeng samudra, ya, maka akan menghasilkan cekungan sehingga gugusan gunung apinya itu akan nampak sebagai pulau-pulau, disebut sebagai busur kepulauan. Ya. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah ketika lempeng benua yang ditunjam itu mengalami gesekan di sini. Ya, ketika mengalami gesekan di sini, ya, gesekan gitu ya, maka ini akan leleh. Ini akan leleh terus gitu ya. Akan leleh terus. Lelehan batuan ini bukan berarti tidak ada pengaruhnya terhadap lingkungan ini. Ada campuran antara mantel bawah dan mantel atas, astenosfer, dan mantel bawah yang juga ngalir. Kenapa? Karena ada rekahan-rekahan yang terbentuk berikutnya. Ya, begitu ada tunjaman, ini akan rekahan-rekahan. Sehingga ada akumulasi
yang dibentuk oleh magma asal ini, magma dari parsial meltong di lempeng benua yang digesek oleh lempeng samudra tadi, dengan magma asalnya dari mantel bawah. Namanya adalah Ca alkalin. Ya, ini hasilnya adalah Ca alkalin. Ca-nya tinggi. Ya, Ca-nya tinggi. Kok Ca-nya tinggi? Karena yang meleleh bagian sini nih. Bagian sini dulu. Ya, bagian sini dulu. Bagian tepian lempeng, tadinya yang ketemu dengan laut itu, biasanya akan terbentuk sedimen asal laut, karbonat, CaCO3. Nah, karbonat yang berada pada lempeng samudra dan lempeng benua, ya. Kok ada di lempeng samudra? Karena ada proses pengendapan tadinya di lempeng samudra, Ca. Di lempeng benua ya juga di situ ada proses pengendapan. Pengendapan dari lingkungan laut tadi. Sedimen yang terbentuk di atas lempeng samudra maupun lempeng benua tadi. Maka dia leleh, ya leleh, kemudian membentuk Ca, ya Ca. Ca akan bergabung dengan silikat. Silikat yang dibentuk oleh lelehan batuan antara lempeng benua yang digesek oleh lempeng samudra. Caranya gimana? Caranya gimana gitu ya? Jadi sudah pernah saya suruh untuk gesek-gesek tangan ya, gesek-gesek tangan terus gitu ya sampai kemudian berkeringat ya, sampai keluar keringatnya. Artinya di situ ada metabolisme. Metabolisme yang dikeluarkan oleh adanya gesekan tadi. Kenapa kok ada metabolisme? Karena tubuh kita ada airnya. Sama, permukaan bumi kita juga ada airnya. Ada air tanah, ada air laut. Ya, kalau di darat itu ada air tanahnya. Kalau di laut itu ada air lautnya. Kebetulan yang bergesek itu adalah lempeng benua yang ada air tanahnya dan lempeng samudra yang ada air lautnya. Karena di permukaan ada air laut. Maka si air tadi akan meresap masuk ke dalamnya mengenai gesekan tadi. Kalau tidak ada airnya ya sudah, tidak akan terjadi proses lelehan. Tapi kalau ada airnya ditambah dengan organisme yang ada di situ, CO ya, CO2, karena ada metabolisme, maka terjadi lelehan. Jadi ada gas, ada air, ada uap, ada air. Ya, jadi ketika kita bernafas ya, manusia itu ketika bernafas maka mengeluarkan CO2. Ya, ketika bernafas mengeluarkan CO2. Ditambah gesek-gesek gitu ya, maka akan keluar airnya karena ada metabolisme di dalamnya. Maka kemudian yang keluar berikutnya adalah daki ya, daki. Bukan karena kita belum mandi, tapi karena ada yang mati ya, sel kita ada yang mati karena tergesek-gesek. Nah, sel-sel yang mati itu kemudian lepas ya. Nah, kalau di batuan itu yang lepas itu adalah sel-sel mati atau kerak-kerak yang mati karena gesekan, karena ada deformasi. Ya, karena ada deformasi sehingga kemudian saking panasnya ya, saking panasnya karena gesekan dan saking adanya air yang juga tergesekkan, maka kemudian meleleh ya, meleleh membentuk fluida. Nah, fluida batuan inilah yang disebut dengan magma. Magma keluar ke permukaan ya, magma keluar ke permukaan di dalam rekahan, melalui rekahan-rekahan yang ada di sini terbentuklah gunung api. Nah, ini gunung apinya. Itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah hotspot ya. Yang C ini hotspot. Apa hubungannya tektonik dengan hotspot? Apa hubungannya kalau seperti ini? Kalau yang kedua, yang dua hal tadi itu jelas ya. Itu jelas. Nah, kalau hotspot apa ada hubungannya? Banyak para ahli, bahkan ahli tektonik atau ahli geologi, siapapun ya, kebanyakan gitu ya. Hotspot itu tidak ada hubungannya dengan tektonik. Kalau saya ada, tetap ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Kalau tidak ada tektonik, ya tidak ada tektonik, maka lempeng tidak akan bergerak. Ya, lempeng tidak akan bergerak. Kalau tidak bergerak, maka tidak akan ada arus konveksi. Kalau tidak ada arus konveksi, ya sudah, terpisahkan saja antara yang panas yang suhunya sangat tinggi cair dengan yang padat yang ada di luar. Nah, kalau sudah seperti itu nggak akan ada rekahan, nggak akan ada celah. Ya. Intinya hotspot adalah seperti kita punya lilin. Ya, lilin itu berada di bawah kain, lapisan kain.
Kain sutra atau kain handuk gitu ya. Kain itu kita ibaratkan sebagai litosfer. Ya, litosfer. Lilin itu kita ibaratkan di situ ada lubang. Lubang yang menghubungkan antara mantel bawah dengan permukaan. Ya, mantel bawah dan permukaan. Kalau lubang itu kita biarkan saja, artinya di atasnya si kain tadi tidak digerak-gerakkan, ya, berhenti saja, maka ya sudah bolong, ya, lubang itu akan bolong. Bolongnya ya di situ saja, nggak akan kemana-mana, kecuali nanti kalau kainnya itu dipindah, maka akan bergeser. Ya, kain itu akan bergeser. Atau kalau lubang itu kita biarkan saja kain berada di situ, ya sudah. Sepanjang ada sumber panas itu yang mengenai di permukaan, bolongnya nggak akan tambah besar. Ya cuman di situ aja. Coba deh nanti kalian cek ya, kalian latihan di rumah ya, latihan di rumah. Nyalakan lilin. Di atasnya kasih kain. Kain yang sudah rusak lah ya, atau kain perca gitu. Di atasnya kasih lilin. Di atasnya kasih kain. Kain itu kemudian enggak usah bergerak-gerak, di situ saja. Ya, di situ saja. Lilinnya juga enggak bergerak-gerak gitu. Di situ saja. Enggak akan tambah luas tuh bolongnya. Ya, enggak akan tambah besar juga si lilin itu menyala. Ya, sama aja nanti. Gitu. Itu. Tapi masalahnya kerak bumi kita bergerak, ya. Kerak bumi kita itu bergerak, saling menjauh, saling mendekat. Ya, ada pergerakan yang terus-menerus mengikuti irama dari pergerakan lempeng dan mengikuti irama dari evolusi dan rotasi bumi terhadap matahari. Ya, akibatnya lubangnya cuma satu, di situ saja nggak pernah berhenti, nggak pernah bergerak ke arah mana-mana gitu. Lubangnya hanya di situ saja. Tetapi kainnya ini bergerak terus itu, sehingga ya lubangnya juga bergerak, ya lubangnya juga bergerak. Coba kalian lihat ya. Kalian nanti cermati, kita cari petanya ya. Peta gunung api hotspot di Hawaii ya. Peta gunung api hotspot di Hawaii. Itu gunung apinya bergerak itu. Banyak itu, ada gugusan. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Ya, ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Kita cari sendiri di sini ya. Oke. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah hotspotnya. Hotspotnya yang kemudian ngalir ya, ngalir ke permukaan. Ini saya hapus saja ya. Ya, saya hapus saja. Jadi lilinnya itu cuma satu. Kemudian si lempeng bergerak makin menjauh. Ya, dia keluar ke permukaan. Lama-lama dia ya ikut bergerak juga. Tadinya ada di sini, kemudian bergerak ke sini, kemudian bergerak lagi ke arah sini. Dan seterusnya seperti itu. Saya hanya dikasih waktu sampai 7.30 ya. Oke. Nah, terus gimana itu tatanan tektoniknya? Tatanan tektonik lempengnya gimana itu? Nah, ini adalah zona spreading. Ini adalah zona spreading berikutnya atau hotspot berikutnya. Ini adalah zona subduksi. Nah, inilah gunung api bisa kita jumpai ya. Di sini ada gunung api, busur kepulauan atau busur magmatik, tergantung dari lempengnya ya. Di sini ketemu hotspot dan di sini ketemu spreading. Ini semuanya adalah gunung api. Ya, ini adalah gunung api. Yang hotspot kita tahu di sini ada yang bergerak. Kalau lempengnya bergerak ke arah sana, ke arah makin menuju ke arah subduksi,
Maka ini awalnya nih gunung api yang tua, ini gunung api berikutnya yang lebih muda, ini gunung api yang berikutnya lagi yang lebih muda. Ini the present, gunung api yang muda. Jadi ada hubungannya enggak antara tektonik lempeng dengan hotspot? Ada. Ya, ada. Kalau saya ada. Gitu ya. Ada hubungannya. Karena kalau tidak bergerak, maka tidak terbentuk gunung api yang baru. Ya, oke. Contoh hotspot. Salah satunya adalah Yellowstone. Apa Yellowstone itu? Yellowstone adalah gunung api hotspot terbesar di dunia, ya di dunia. Jadi awalnya itu ada magma, ya magma yang terbentuk, yaitu basalt, ya basalt. Basalt itu asalnya dari mana tadi? Dari rising, ya dari rising basaltik, mantel plum. Kenapa kalau ada mantel plum? Ada lubang sedikit saja, ya ada lubang kecil. Mungkin lubang ini tidak terbentuk oleh proses tektonik, ya mungkin ya. Ya mungkin lubang ini tidak terbentuk oleh proses tektonik. Tetapi ada lubang di situ. Lubang itu makin lama itu membuat atau menguapi ya, menguapi bagian atasnya. Jadi suhu yang sangat tinggi dari basalt asal mantel bawah, ya suhu yang sangat tinggi memanaskan batuan yang ada di atasnya. Kebetulan karena yang menyusun litologi Yellowstone itu adalah granit, ya granit, maka titik lebur dari granit lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan titik beku dari basalt. Ya. Jadi basalt tadi yang belum membeku itu melelehkan granit yang ada di atasnya. Ya. Makin lama, makin banyak granit yang terbentuk. Ya, magma granit yang terbentuk. Ada proses partial melting di situ. Jadi ingat bahwa granit dan basalt tidak bisa bersatu. Kayak air dan minyak. Kenapa? Karena basalt berat jenisnya tinggi, granit berat jenisnya rendah. Ya, granit itu berat jenisnya rendah. Silikanya tinggi. Basalt silikanya rendah. Basalt ada di bawah, granit ada di atas. Ya, magma granit tadi hasil partial melting tadi ada di atas. Numpang saja dia. Selama dia tidak bisa keluar, ya sudah dia numpang saja di situ. Nah, lama kelamaan, magma granit ini memanaskan air tanah yang ada di dalamnya, yang ada di atasnya. Memanaskan terus, sehingga magma granit tadi jenuh terhadap gas. Ya. Jenuh terhadap gas. Maka akan membentuk energi. Ya, energi. Energi ini menyebabkan makin lama pertumbuhan energi makin besar, dia membumbung. Ya, membumbung. Ya, tubuh granit akan membumbung, mendesak bagian atasnya. Sehingga ada titik-titik yang kemudian terbentuklah gaya-gaya dari dalam bumi. Ya, sehingga terjadi proses struktural, ya struktural, bukan tektonik ya, belum tektonik, tetapi struktural. Nah, struktural ini menyebabkan membentuk sesar-sesar turun, graben di situ. Ada graben di mana-mana graben. Maka begitu tidak mampu lagi menahan tekanan dari bawah, ya si granit dan batuan di atasnya, batuan tudung tidak mampu lagi menahan tekanan dari bawah, maka di situ akan terbentuk titik-titik zona gempa. Kenapa kok gempa? Karena ada yang patah, ada yang terdeformasi. Patah terdeformasi. Ketika kecepatan pembentukan energi gaya, ya, dengan kecepatan membumbungnya granit ke permukaan bumi masih sama, maka tidak akan terjadi eksplosivitas. Ya, jadi begitu ada penambahan gaya, crack, gempa. Penambahan gaya lagi, crack, gempa. Maka ini tidak akan terjadi proses erupsi, tidak pembumbungannya masih terus berlangsung. Tetapi begitu tudung, si crack tadi sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan dari bawah, maka yang terjadi adalah ledakan, eksplosivitas, ya ledakan, yang dipicu oleh adanya aliran panas yang membentuk gas yang ada di dalam tubuh batuan. Maka di sini
yang terjadi adalah letusan. Jadi Yellowstone ini adalah gunung api. Ya, meskipun berada pada lingkungan benua, ya benua. Jadi hotspot yang ada di benua. Tetapi ini tetap sebagai gunung api. Karena apa? Karena ada aktivitas magmatisme. Magmatismenya terbentuk oleh apa? Oleh mencairnya granit, ya, partial melting oleh mencairnya granit akibat adanya pemanasan, ya, pemanasan yang dibentuk oleh basalt. Ya, ada lubang basalt, ya, lubang panas yang dibentuk oleh basalt, asalnya mantel bawah yang memanaskan granit di atasnya sehingga kemudian membentuk partial melting. Lalu partial melting itu menghasilkan energi eksplosivitas, ya, energi eksplosivitas. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, di sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Nggak ada ya? Oke. Bu, berarti granit itu bisa mencair gitu, Bu? Apa gimana, Bu? Bisa lah, bisa. Granit titik leburnya berapa? Granit itu titik leburnya berapa? Ini Diana ya? Titik leburnya berapa, iya, Bu. Nak? Hah? Kamu tahu titik leburnya granit berapa? Atau titik bekunya? Tahu nggak? Jadi kalau kalian pernah apa ya, belajar Bowen reaction series. Bowen reaction series dipelajari di semester berapa? Dari semester 1, Bu. Ya, dari semester 1 ya. Yang paling duluan membeku apa? Kalau punya fluida magma, yang paling duluan membeku apa, sayang? Apa? Kamu tahu apa yang paling duluan membeku, Diana? Olivin ya. Yang paling duluan membeku olivin. Tetapi yang paling duluan meleleh apa? Kuarsa ya, yang ada di paling bawah itu. Iya, Bu, yang paling bawah. Kuarsa. Jadi granit itu komposisinya apa? Ada kuarsa, ada feldspar, ya, feldspar ya. Ya kan, ortoklas, sanidin atau mikrokrin gitu kan ya? Iya, Bu. Dan biotit, ya. Ortoklas titik lelehnya berapa? Di atasnya kuarsa ya? Iya, kan? Bu. Iya. Tapi yang paling duluan membeku, itu adalah olivin di atas, ya, di atas. Kalau itu asalnya dari fluida. Di atas. Di atas itu suhunya berapa ketika membeku si olivin? 1200 derajat Celcius. Ya, 1200 derajat Celcius. Basalt itu adalah batuan yang terbentuk pertama kali dari fluida itu. Iya enggak? Iya, Bu. Yang Benar. punya komposisi ada olivin, ada piroksin, kan seperti itu ya? Jadi suhunya berapa sih basalt? Bisa antara 900 sampai 1000 derajat Celcius karena piroksin terbentuk pada suhu 900 derajat Celcius. Nah, kita asumsikan bahwa si basalt tadi punya suhu 900 sampai 1000 derajat Celcius, 1200 derajat Celcius. Sedangkan granit punya suhu antara pembentukan atau pelalahan kuarsa dan feldspar. Berapa suhunya paling bawah? Itu adalah 400 sampai 600 derajat Celcius. Jadi kalau ada ketemu fluida, ya fluidanya suhunya 1000 sampai dengan 900 sampai dengan 1000 derajat Celcius, maka tentu akan melelehkan batuan yang lebih rendah. Iya enggak? Nah, kebetulan yang menyusun batuan itu di daerah itu adalah granit. Nah, granit tadi titik lelehnya adalah 400 sampai 600 derajat Celcius. Jadi bisa leleh enggak ketemu dengan yang 1000?
Bisa, ya bisa leleh. Karena granit tidak tahan terhadap suhu, tapi tahan terhadap mekanik. Ya, tolong. Adik tolong. Bude. Tolong Bude. Tolong uang Bude. Tolong ada yang nganterin sayur. Ini Bude uangnya Bude. Dek, tolong Dek. Tolong jangan. Oke ya. Jadi itu adalah hotspot pada lempeng samudra kita itu. Jadi yang bisa meleleh itu adalah si granit tadi. Granit karena suhunya titik lelehnya adalah 400 sampai 600 derajat Celcius kena suhu yang suhunya adalah 1000 derajat Celcius. Tetapi masalahnya adalah basalt itu punya komposisi yang jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. FeMg-nya tinggi. Berat jenisnya tinggi, dia berada di bawah. Dia akan mengendap di bawah. Tetapi granit punya komposisi kuarsa dan felspar. Berat jenisnya rendah, ya berat jenisnya rendah. Sehingga dia akan mengapung di atas, Meskipun sudah leleh, dia akan mengapung di atas, nggak mau berada di bawah. Ya, jadi akan ada pemisahan yang jelas di situ. Ya, pemisahan yang jelas di sini. Jadi granit di atas, basalt di bawah. Ada beberapa impounding basalt, dia akan berada di atas granit ketika tekanannya akan sangat tinggi yang bisa mengangkat basalt itu. Tetapi ini tidak akan mampu membentuk lapisan atau layer yang sangat besar di atas granit, tidak mungkin. Jadi granit akan dikeluarkan dulu dalam hal ini. Oke, Diana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi lempeng tadi bergerak ya, Ya, contohnya adalah di Hawaii, ya di Hawaii. Di situ ada hotspot, ya hotspot Hawaii. Hotspot Hawaii itu terjadi ketika ada pergerakan lempeng Pasifik, ya pergerakan lempeng Pasifik yang terus menjauh, ya. Sementara mantel Plum ini satu titik saja dia, nggak kemana-mana dia, hanya berada di sini, ya hanya berada di sini. Tetapi Pasifiknya terus bergerak sehingga yang tua ya dulunya ini ada Nihau ya, Nihau Kauaya. Ini ada di sini dulu awalnya. Dulunya ada di titik Mauna ini. Tetapi karena ada pergerakan lempeng terus mengarah ke arah northwest ya, mengarah ke barat laut ya, maka si Nihau ini bergerak secara terus-menerus mengarah menjauh, ya menjauh. Sementara yang lebih baru, Oahu ini juga bergerak mengikutinya. Di belakangnya ada Moloka, ada Maui, ada Mauna Loa. Nah sekarang Mauna Loa dan Kilauea Loa ini juga bergerak semakin menjauh juga. Tetapi di situ sudah tumbuh gunung api baru lagi, ya gunung api baru lagi yaitu Lahihi ya, Lahihi. Ini terus saja bergerak ke sana. Nah permasalahannya adalah apa hubungan antara hotspot dan Simon? Ya, Simon itu apa? Ya, Simon itu apa? Jadi saat kita belajar mengenai subduksi waktu itu sudah saya singgung. Simon itu apa? Adalah satu rekahan atau celah yang dibentuk oleh adanya crack karena lempeng samudra terlalu melengkung ya, karena rigid gitu ya, karena rigid terlalu melengkung sehingga kemudian bagian atasnya membuka. Saat membuka maka akan ada lapisan astenosfer itu sifatnya plastis, dia akan mencotot ke atasnya. Ya, akan mencotot di atasnya. Maka ketika sudah mencotot, ya sudah gitu. Ya sudah, dia akan keluar menutup bagian atasnya. Ya, menutup bagian atasnya bersatu dengan si lempeng tadi. Jadi Simon itu adalah
satu celah atau bukaan yang terbentuk oleh membukanya kerak bumi pada lempeng samudra oleh tarikan gaya tunjaman ke bawah lempeng benua atau samudra. Tarikan tersebut membentuk deformasi di permukaan kerak samudra yang menghubungkan reservoir magma dan permukaan bumi. Celah tersebut kemudian dilalui oleh sembulan-sembulan aliran magma yang selanjutnya bertumpuk di permukaan. Ini dapat berupa Table Mounds dan Seamounds. Nah, ini. 5 menit dulu ya, sampai jam 7.30 ya. Ya, ini adalah contoh Seamounds. Seamounds yang kita miliki di selatan Indonesia itu adalah dari kumpulan Seamounds-nya pinyeknya Australia, yaitu Christmas Island, ya, Christmas Island. Jadi litosfer itu bergerak saling menjauh, ya, saling menjauh seperti ini. Ini di bawahnya ada astenosfer, ada tekanan tension di bawah, sehingga crack-nya cuma satu, sama seperti hotspot tadi. Tetapi kalau hotspot ada di sisi lain, ada di sisi lain. Tapi kalau Simon itu dekat dengan zona subduksi. Kalau hotspot itu agak jauh, dekat dengan spreading, ya, dekat dengan spreading. Tapi kalau Simon itu dekat dengan zona subduksi. Jadi makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kalau hotspot itu yang keluar adalah mantel bawah, yang kemudian memanaskan bagian atasnya dari lapisan astenosfer dan dari lapisan mantel bawah, kemudian memanaskan bagian atasnya, sehingga atasnya leleh, bisa terbentuk di samudra, bisa terbentuk di benua. Itu kalau hotspot. Tapi kalau Simon, itu pasti berada pada lempeng benua, bagian ujung lempeng samudra dan bagian ujung dari lempeng benua. Keduanya bisa terjadi. Hanya saja, kalau Simon, itu yang memanaskan adalah astenosfer, yang mencotot naik ke atas. Ya, karena astenosfer sifatnya plastis, maka mencototnya itu ke permukaan itu semakin kuat dan dia akan menumpuk. Jadi tingginya bisa mencapai 5.000 meter, ya 5.000 meter dari dasar samudra. Ini Simon. Nah, jadi yang mencotot di mana? Yang mencotot itu adalah yang crack tadi adalah lempeng samudra yang ini. Jadi yang crack itu adalah ini, yang ini. Ada kelihatan pointernya ya? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi yang crack adalah lempeng samudra. Ya, lempeng samudra. Tapi lempeng samudra itu bisa saja berada di bawah lempeng benua. Ya, bisa saja berada di lempeng benua. Atau bisa saja berada pada lempeng samudra itu sendiri. Ya, crack ini kemudian akan dilalui astenosfer bagian bawahnya, naik ke atas. Ya, naik ke atas. Jadi bisa begini. Ya. Jadi dia nge-crack di sini, maka dia akan keluar di sini. Atau bisa juga nge-crack di sini, nge-cracknya. Nah, ini Simonnya berada di sini. Mencototnya ada di sini. Atau jika kalau cracknya di sini, ini yang akan deform di sini. Astenosfer mencototnya di sini. Tapi kalau berada di sini nih, crack gitu ya. Ini akan nge-crack di sini. Muncullah di sini. Ya, Simonnya berada di sini. Ya, itu. Jadi boleh saja dia berada pada lempeng benua, atau bisa saja dia berada pada lempeng samudra. Kalau berada pada lempeng benua, berarti yang crack-nya itu ada di bawah lempeng benua itu. Lempeng benua yang ditunjami. Tapi kalau berada pada lempeng samudra, maka crack-nya itu berada pada lempeng samudra tadi. Gitu. Oke. Saya hapus ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Jelas, Belum Bu. ya. Ini contohnya ya, contoh Simon ya.
Simon itu bisa membentuk table mount, guyot ya, trench, dan bisa membentuk Simon sendiri, ya, bisa membentuk Simon. Simon itu kalau puncaknya itu lancip ya, lancip, Simon ya, gunung ya, atau bisa juga membentuk table mount, Ini apa ini? Ketika membentuk table mount ya, itu permukaannya itu rata ini ya, rata saja ya, atau ini rata saja. Di dalamnya ada lingkungan-lingkungan di situ, ada yang patah-patah gitu ya. Ada Simon, ada trench, ada guyot ya. Guyot itu adalah tinggian di dasar samudra. Tinggian ini bisa membentuk bagian yang disebut dengan table mount tadi, atau bisa juga membentuk prisma akresi. Ya, guyot itu bisa membentuk table mount dan bisa membentuk prisma akresi. Kalau prisma akresi itu dibentuk oleh lipatan-lipatan rebah yang diakibatkan oleh penunjamannya sendiri. Itu tidak tersusun atas batuan vulkanik. Tetapi kalau Simon, guyot yang dibentuk oleh Simon, maka itu disusun oleh batuan-batuan vulkanik, ya, batuan vulkanik. Jadi ada aktivitas vulkanisme yang berada di situ. Itu adalah Simonnya. Oke. Ya, contohnya adalah ini, ya. Dia keluar ke permukaan, kemudian dia bentuk seperti lapisan-lapisan gini ya, dan keluar sebagai aktivitas gunung api. Nah, ini adalah contoh yang berada di Eastern Wetton Basin, Christmas Island. Jadi di Christmas Island itu ada di selatan Jawa. Ya, ini masih di Australian Plate dan Pacific Plate di selatan Jawa. Oke, jadi kuliah saya sampai di sini ya. Maaf ada kelebihan waktu saya 5 menit. Mudah-mudahan tidak mengurangi waktu kalian untuk praktikum. Saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya tutup ya.